Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karen Ariza Bernanda dengan NIM 2005114141 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Riau. Video ini saya buat sebagai pemenuhan nilai ujian akhir semester dari mata kuliah Pengantar Ilmu Pengetahuan Sosial yang dibimbing oleh Bapak Hardi Syamsyabrus, SPDMM. Kita akan membahas salah satu masalah sosial yang sering terjadi dan bahkan permasalahan ini masih terjadi hingga saat ini, yaitu korupsi. Apa pengertian dari korupsi? Korupsi atau rasuah atau mencuri adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Nah, penyebab dari korupsi ini selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Di antaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Tapi kenyataannya korupsi juga dilakukan oleh orang-orang yang sudah kaya. Hal ini membuktikan bahwa di Indonesia bahkan di dunia masih banyak orang-orang kaya yang serakah. Dan korupsi ini terjadi karena adanya kesempatan bagi oknum-oknum yang terlibat di dalamnya. Nah, apa saja jenis-jenis korupsi? Yang pertama itu ada merugikan keuangan negara. Yang kedua ada suap menyuap. Yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan. Yang keempat ada gratifikasi. Yang kelima ada pembuatan curang. Yang keenam ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh ada pemerasan. Banyak sekali dampak yang timbul akibat korupsi ini. Salah satunya itu adalah kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia semakin meningkat, apalagi ditambah dengan permasalahan sosial seperti korupsi, di mana oknum-oknumnya makan uang dari rakyat. Tercermin dari mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan semakin lambat, terbatasnya akses masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, dan yang terakhir itu adalah terlihat dari solidaritas sosial yang semakin langka. Nah, menurut saya korupsi ini merusak perkembangan ekonomi di suatu bangsa. Karena jika suatu proyek ekonomi itu dijalankan syarat dengan unsur-unsur korupsi seperti penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksanaan proyek, penggelapan dalam pelaksanaannya, dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek. Nah, jika hal itu terjadi, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek yang akan dibuat itu tidak akan tercapai. Solusi dari permasalahan ini, walaupun sulit, mungkin bisa dicoba. Yang pertama itu, berikan hukuman yang sangat berat kepada pelaku koruptor atau kepada koruptor. Yang kedua, ada jadi pemimpin yang berintegritas. Yang ketiga, manfaatkan teknologi pada sistem, baik pada pemerintahan, perusahaan, maupun lembaga pendidikan. Karena sekarang yang korupsi itu dari segala aspek pemerintahan, perusahaan, dan juga lembaga pendidikan. Yang keempat, bangun pendidikan moral sejak kecil karena orang yang bermoral akan berlaku adil, berintegritas, dan bermartabat. Mereka akan menyadari bahwa perbuatan korupsi atau penyuapan akan merugikan orang lain, bahkan merugikan bangsa. Yang selanjutnya ada supremasi hukum yang kuat. Maka pelaku-pelaku koruptor tidak akan menemukan celah untuk melancarkan aksi mereka. Karena koruptor menjalankan aksi mereka itu karena mereka punya kesempatan. Selanjutnya adalah banyak koruptor yang melakukan pencucian uang dan menyembunyikannya di negara lain. Nah,
Yang perlu kita lakukan adalah menutup celah internasional, maka para koruptor akan lebih mudah dilacak. Yang terakhir adalah mendukung penuh peran KPK. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai salah satu masalah sosial yang terjadi hingga saat ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.